selamat pagi semuanya. Hari ini kita berkumpul di sini setelah selesai PJJ karena hari ini kita akan melaksanakan kampanye dan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Serada 1 untuk periode 2020 dan 2021. Yang jelas calon-calon pada hari ini semuanya hebat-hebat, keren-keren, dan pasti jauh lebih baik daripada angkatan sebelumnya. Dan aku harap angkatan-angkatan OSIS tahun ini bisa jadi jauh lebih mengharumkan nama SMK Serada 1 ya. Oke, untuk memulai acara itu, marilah kita awali dengan doa pembuka ya guys. Silakan Suci untuk memimpin doa. Bagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti acara pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar acaranya akan dimulai, kiranya Engkau berkati acara kami agar dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga kami Tuhan satu persatu, agar kami dapat memilih dengan nurani kami Tuhan, tanpa hal-hal yang kurang baik yang mempengaruhinya Tuhan. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suci atas doa pembukanya. Semoga acara hari ini berlangsung dan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin. Selanjutnya marilah kita sambut untuk mendengar beberapa patah kata dari Ketua OSIS periode 2019-2020 kepada Suci Andayani Putri selaku Ketua OSIS SMK Serada 1. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Jadi saya akan menyampaikan sedikit pesan dan harapan saya untuk teman-teman. Kiranya teman-teman bisa menggunakan hak pilih teman-teman dengan benar. Kiranya nanti setelah menonton video kampanye, teman-teman dapat memilih ketua dan wakil ketua OSIS yang diyakini teman-teman dapat bertanggung jawab dan dapat terus memajukan sekolah kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Suci atas sambutannya. Sekarang untuk yang kedua, marilah kita mendengarkan beberapa patah kata dari pembina OSIS kepada Pak Eko. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ignatius Sigit Rinta Patmaka selaku Kepala Sekolah SMK Serada 1, Ibu Lisbeth Bintang Helga selaku Wakil Kesiswaan SMK Serada 1, Ibu Anastasia Vera selaku Wakil Kurikulum SMK Serada 1, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan anak-anak yang saya kasihi. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini OSIS akan mengadakan kampanye dan pemilihan OSIS untuk periode 2020-2021. Setelah melewati proses seleksi yang cukup panjang dari proses sosialisasi, proses pendaftaran sampai dengan seleksi tahap pertama, seleksi tahap kedua, seleksi tahap ketiga, dan sampai akhirnya ditentukan jumlah yang masuk anggota OSIS sejumlah 26 anak. Itu telah melewati proses seleksi yang cukup panjang. Selanjutnya ada 2 yang mencalonkan sebagai calon ketua OSIS dan ada 3 yang mendaftarkan diri menjadi calon wakil ketua OSIS. Dan sampai dengan saat ini, yaitu proses kampanye dan proses pemilihan, saya harapkan Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang memang pantas untuk memimpin OSIS SMK Serada 1. Saya harapkan kalian dapat mengikuti proses kampanye ini sampai dengan selesai agar nantinya pada saat proses pemilihan kalian tidak salah pilih. Ya, karena itu akan menentukan SMK Serada 1 dalam 1 tahun ke depan. Baik, pada
Akhirnya, selamat mengikuti proses kampanye hari ini dan juga proses pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas beberapa patah katanya. Sekarang yang terakhir, marilah kita mendengarkan beberapa patah kata dari kepala sekolah kita, Pak Sigit. Pak Sigit, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan yang pertama pastinya salam sehat dari sekolah buat kalian semuanya, terutama anak-anakku semuanya kelas 10, kelas 11, kelas 12, akuntansi keuangan lembaga dan juga digital marketing communication. Dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa periode OSIS tahun pelajaran 2019-2020 akan segera berakhir dan akan memasuki periode OSIS baru tahun pelajaran 2020-2021. Karena itu, Bapak menyampaikan pada kalian semuanya bahwa OSIS adalah organisasi sekolah di mana kalian bisa belajar di situ sehingga kalian bisa mengekspresikan segala sesuatu ide, gagasan dan juga mengaplikasikan belajar mulai dari sekolah. Oleh karena itu, Bapak ingin sekali dalam kesempatan ini mengajak kalian dan menyukseskan kegiatan kampanye baik itu ketua dan juga wakil OSIS, di mana bahwa peran kalian sangat berarti buat penentuan ketua dan wakil, di mana nanti untuk calon-calon leader ini akan membawa teman-teman kalian melalui organisasi OSIS untuk membantu sekolah dalam menyelesaikan berbagai macam tugas yang memang harus dilakukan. Oleh karena itu, sukseskan kegiatan pemilihan ketua dan wakil periode tahun pelajaran 2020-2021. Sukses buat kita bersama. SMK Strada 1 bisa, kita pasti bisa. Terima kasih Pak Sigit atas sambutannya. Nah, tadi kan kita udah denger nih semua kata sambutan dari ketua OSIS, dari pembina OSIS, sampai kepala sekolah. Rasanya kayaknya kurang afdol ya kalau nggak lihat nominasi ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Jadi, ayo kita lihat yuk sama-sama nominasi ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Ini dia nominasinya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Matahari bersinar terang. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Itu dia barusan nominasi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk periode 2020 dan 2021. Jadi, aku akan jelasin dikit ya teknis-teknis pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada hari ini. Jadi, hari ini kita akan memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS.
Jadi video kampanye dan posternya udah kami publikasikan melalui YouTube dan posternya dipublikasikan melalui Instagram masing-masing calon. Jadi nanti setelah video ini akan dibuka Google Form untuk memilih Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2020 dan 2021. Jadi yang jelas, tolong ditonton videonya sampai akhir karena setelah ini kita akan melihat kampanye-kampanye dari masing-masing calon. Udah siap? Kita ketemuin yuk calon yang pertama. Kepada Ketua 1, dipersilahkan. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Strada 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat. Sebelum saya memulai kampanye ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iren Josephine Teja Sukmana dari kelas 11A. Saat ini saya adalah salah satu yang mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua OSIS SMK Strada 1. Menjadi seorang pemimpin memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi seiringnya berjalannya waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Saya akan berusaha untuk terus belajar dan memberikan segala yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita bersama. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMK Strada 1. Mampu menampung aspirasi dari siswa dan siswi, yaitu di sini saya ingin mengajak para siswa dan siswi untuk meningkatkan kreativitas. Kreativitas itu dapat diwujudkan melalui program kerja saya. Dari sana, saya juga akan mengajak para siswa dan siswi untuk berani mengungkapkan ide dan gagasan-gagasannya, karena dengan banyaknya gagasan dan ide, tidak hanya meningkatkan kreativitas siswa dalam berpikir, tetapi juga dari gagasan-gagasan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber-sumber program kerja bagi kami, pengurus OSIS dan segenap isi sekolah untuk memajukan sekolah bersama. Visi saya yaitu, pertama, mengembangkan serta mengutamakan keterampilan dan kreativitas. Kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai wadah inovasi siswa-siswi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan kebersamaan. Maksud dari misi saya yaitu, pertama, di sini saya mengajak para siswa dan siswi untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas, serta minat para siswa ke dalam satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Di sini saya akan mengoptimalkan fungsi dan peran OSIS sebagai wadah inovasi. Yang ketiga, melalui inovasi yang diberikan oleh para siswa dan siswi, pengurus OSIS dapat melangsungkan event tersebut. Di dalam event tersebut yang didasari oleh pemikiran atau ide dari para siswa-siswi, akan terwujudnya kerjasama dan kebersamaan untuk melancarkan event tersebut. Di samping itu, untuk menunjang visi dan misi saya, program kerja saya adalah sebagai berikut. Call Sentra atau Call Center Strada. Dengan adanya Call Sentra, kita dapat menemukan keterampilan dan kreativitas dari siswa-siswi. Sebagai pengurus OSIS, kami pun akan menggunakan hal tersebut sebagai inovasi, di mana inovasi sendiri merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru ataupun penemuan baru yang berbeda maupun yang sudah ada. Hal tersebut menjadikan wadah aspirasi bagi pengurus OSIS untuk bekerja sama dalam mewujudkan event tersebut dan bagaimana kebersamaan kita dalam event tersebut. Hal-hal yang baru
ataupun penemuan baru yang berbeda maupun yang sudah ada. Hal tersebut menjadikan wadah aspirasi bagi pengurus OSIS untuk bekerja sama dalam mewujudkan event tersebut dan bagaimana kebersamaan kita dalam event tersebut. Call sentra seperti kotak saran, di mana jika kotak saran memasukkan tulisan saran, sedangkan call sentra merupakan inovasi dari bentuk kotak saran melalui sistem online, sehingga memudahkan siswa-siswi untuk kembali memberikan sarannya. Nah, contoh untuk bentuk call sentra itu seperti ada salah satu akun khusus di mana isinya untuk menampung saran dan aspirasi dari siswa-siswi. Itulah visi, misi, dan program kerja yang saya buat untuk mengembangkan potensi yang ada di Strada. Apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi, misi, dan program kerja tersebut dengan baik. Kucing Anggora baru lahir, tapi sayang dimakan buaya. Ini kalimat saya yang terakhir, jangan lupa pilih saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Halo Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman, nama saya Felicia Iren dari kelas 11C Akuntansi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video perkenalan dari saya. Saya juga berterima kasih karena telah diberikan kepercayaan untuk menjadi calon kandidat Ketua OSIS periode berikutnya. Tugas seorang pejuang bukanlah untuk berhasil, namun tugas seorang pejuang adalah terus mencoba, karena di dalam mencoba kamu akan menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Menjadi seorang pemimpin memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan dijalankan. Tetapi waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Saya akan berusaha untuk terus belajar dan memberikan segala yang terbaik untuk kemajuan SMK Strada 1. Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Untuk memaksimalkannya, saya membangun visi yaitu menjadikan OSIS SMK Strada 1 sebagai wadah penyalur aspirasi dari siswa-siswi kepada pihak guru dan sekolah, serta menjadi penyalur bakat siswa-siswi di segala bidang baik akademis maupun non-akademis. Agar visi saya dapat terlaksana secara optimal, maka ada beberapa misi yang dapat saya rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu yang pertama, membuat wadah penyaluran pendapat siswa di media online. Saya akan membuat question di Instagram tentang pendapat siswa-siswi, tentang OSIS atau sekolah, dan dari pihak OSIS akan melakukan pemilahan yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan akan diberitahukan ke pihak sekolah. Yang kedua, mengadakan lomba di bidang non-akademis. Tentunya bakat yang dimiliki siswa-siswi bukan hanya di bidang akademis saja. Pasti ada juga di bidang non-akademis. Contohnya olahraga dan juga e-sport. Yang ketiga, menjadi jembatan bagi siswa-siswi berprestasi di bidang non-akademis dan akademis untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya. Pastinya, dari pihak OSIS maupun pihak sekolah tidak akan mengadakan lomba terus-menerus. Maka dari itu, saya ingin menjadi jembatan bagi siswa-siswi. Contohnya, memberikan informasi tentang lomba-lomba di bidang akademis maupun non-akademis dari sekolah lain. Yang keempat, ada melaksanakan program kerja OSIS yang baik, sistematis, dan berkelanjutan. Setiap kegiatan pasti ada plannya. Dari situ, saya akan membentuk program-program yang sudah terencana agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kelima, ada mengadakan kegiatan sosial. Rencananya dalam akhir periode OSIS ini, saya ingin mengadakan kegiatan sosial seperti bagi-bagi sembako atau bagi-bagi makanan kepada orang yang lebih membutuhkan. Adapun program kerja saya adalah yang pertama, mengadakan lomba akademis maupun lomba non-akademis. Yang kedua, membuat wadah penyaluran pendapat siswa di media online. Yang ketiga, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun
untuk menariknya keterikatan antara siswa dan guru. Yang keempat, mengadakan kegiatan peduli kasih untuk mereka yang membutuhkan. Yang kelima, mengajak seluruh siswa dan siswi untuk terlibat dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih bersih, asri, hijau, dan nyaman. Demikian penyampaian visi, misi, dan program kerja calon ketua OSIS yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila nantinya saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan juga saya akan bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, dan proker yang saya buat. OSIS mengajarkan kepemimpinan dan kesetiakawanan. Jadilah orang yang selalu mengedepankan pemikiran yang logis yang berdasar atas musyawarah bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah dalam pengucapannya. Akhir kata, terima kasih. Baik, Kakak, Bapak, Guru, serta teman-teman. Kenalkan saya Giri, kelas A, Sekolah SMK Seraja 1. Saya ingin mencalonkan sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2020 sampai 2021. Nah, ini video saya akan menyampaikan tentang visi misi dan program kerja OSIS. Dalam visi saya adalah pertama, menjadi siswa-siswi di SMK Seraja 1. Salah satu membuat kita makin maju berprestasi dan bersaudara. Kedua, membantu mewujudkan generasi muda yang aktif, mandiri, inovatif, kreatif, dan produktif demi kemajuan bangsa dan negara. Ketiga, menjadi OSIS yang terbuka dengan siswa dan guru supaya terjalin keharmonisan di sekolah, kegiatan di sekolah. Selanjutnya, misi saya adalah pertama, mempererat persaudaraan antar siswa dengan guru maupun karyawan di sekolah, juga dengan orang lain. Lalu kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan organisasi yang ada. Lalu ketiga, membina kerjasama warga sekolah dan sekitar dalam berbagai kegiatan demi kemajuan bersama. Keempat, meningkatkan kesadaran siswa untuk disiplin, tertib, dan tanggung jawab. Kelima, memajukan siswa agar semangat, aktif, dan inspiratif. Keenam, membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Ketujuh, mencegat dan tegas terhadap masalah agar menyelesaikan dengan baik. Kedelapan, melanjutkan program OSIS yang belum atau masih melaksanakan. Kemudian program kerja saya adalah mengatakan sosialisasi tentang pendidikan moral dan karakter dalam menjalin kerjasama, menyusun rencananya, mengacu dan memperhatikan potensi yang dimiliki.
agar pengelolaan sekolah dapat berjalan lancar dan mampu mengembangkan sekolah untuk mencapai tujuan yang terbaik. Misalnya, program kerja OSIS dalam kegiatan atau tugas sistem dan secara teratur dan tepat. Mulai hari ini mari kita didik teman-teman kita semua dengan baik supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita juga termasuk. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka akan melihatnya. Jadi sekarang tugas kita akan ada membantu mereka untuk membuat sesuatu akan masa depan ibu. Dan sebentar dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas perhatian kakak dan bapak ibu guru serta ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Hai semuanya, nama saya Farel Akram Pratama. Saya ingin mendaftar menjadi calon wakil ketua OSIS di SMK Serdang 1 pada periode kali ini. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga untuk para OSIS dan pembina OSIS. Di sini saya akan memberitahukan tentang visi dan misi saya jika suatu saat nanti saya menjadi wakil ketua OSIS dan memimpin di SMK Serdang 1. Yang pertama, visi saya adalah memajukan nama baik sekolah menjadi pintar dalam segala bidang menuju organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya saat menjadi wakil ketua OSIS adalah menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar warga sekolah, menjaga dan mengharumkan nama baik sekolah, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa, menertibkan peraturan-peraturan yang sudah melenceng, dan juga memperketat peraturan-peraturan yang sudah ada. Program kerja saya adalah meningkatkan keamanan, budi pekerti, kebersihan lingkungan, kesenian, dan juga kesehatan. Moto saya adalah perbedaan bukanlah hambatan untuk maju dan terus berkembang. Di sini saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS ingin mengajak teman-teman untuk mendukung saya dan juga menuju strada yang lebih baik. Semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mempercayai saya sebagai wakil ketua OSIS periode ini. Terima kasih. Halo kakak-kakak OSIS, bapak dan ibu guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Benedictus Arvareno dari kelas 10A. Saya akan mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2020 sampai 2021. Di sini saya akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS periode 2020 sampai 2021. Visi saya adalah menjadi teladan bagi para siswa supaya dapat mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuklah siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, dan berakhlak.
Misi saya adalah 1. Melaksanakan kegiatan yang dimana dapat meningkatkan hubungan baik antara para guru dan juga siswa. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam hal belajar sehingga dapat menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. 3. Memajukan kegiatan ekskul di sekolah sehingga dapat diminati oleh para siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. 4. Memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menertibkan kembali aturan yang sudah mulai longgar. 5. Merealisasikan atau mengaktifkan program kerja yang sebelumnya sudah ada namun belum berjalan dengan lancar, inovatif, dan kreatif. 6. Meningkatkan peranan OSIS dalam kinerja dan kerjasama dalam rangka menciptakan kader-kader yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi yang baik dalam akademik maupun non-akademik. 7. Memberikan bimbingan konseling secara berkala kepada setiap siswa atau siswi dalam hal kedisiplinan dan juga kemandirian. 8. Menciptakan kerukunan dan membudayakan sikap saling tolong-menolong kepada sesama murid SMK Strada 1. Yang ke-9 yaitu cekat dan tegas terhadap masalah apapun dan wajib diselesaikan dengan secara baik-baik. Yang ke-10, meningkatkan kerjasama dengan organisasi internal lainnya supaya dapat meningkatkan kreativitas siswa. Program kerja saya adalah membuat program kegiatan yang dimana dapat mengasah kreativitas kita dan membangun kemandirian kita. Misalnya, seperti mengadakan lomba di sekolah di saat waktu tertentu. Oleh karena itu, saya berharap dengan kontribusi saya pada organisasi OSIS ini dapat membawa angin perubahan yang baik di lingkungan sekolah, khususnya dalam hal kreativitas. Dan juga saya akan merasa senang sekali jika banyak pemikiran dari anggota OSIS lainnya yang dituangkan bersama untuk membawa pengaruh positif dalam segala aspek di sekolah. Dan saya harap pula seluruh aspek-aspek dalam sekolah dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi sekolah kita ini. Karena dengan bersama kita akan lebih mudah untuk mencapainya. Sekian sambutan dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, harap dimaafkan. Terima kasih kakak-kakak OSIS. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Bye. Terima kasih calon Waketos nomor 3 atas kampanyenya pada hari ini. Yang jelas calon-calon pada hari ini itu hebat-hebat banget karena mereka akan memimpin SMK Strada 1 untuk 1 tahun ke depan. Jadi ayo kita sertakan banyak doa dan dukungan untuk mereka semua ya. Siapapun yang terpilih nantinya, aku harap kalian semua bakal terus bekerja keras untuk mencapai tujuan dari OSIS itu sendiri dan nggak lupa akan makna OSIS yang sebenarnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas berlangsung lancar dan suksesnya acara pada hari ini. Kami harap Engkau menyertai calon ketos dan calon wakil ketua OSIS pada tahun ini. Semoga mereka semua dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, terlepas dari siapapun yang terpilih pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Udah boleh voting ya guys. Semangat!